Waspada dan hati-hati bila Anda masih menggunakan jasa joki pinjol. Karena jika Anda menggunakan jasa joki pinjol, bisa dijerat hukum pidana. Kok bisa sih Bang? Nah, makanya itu teman-teman tolong perhatikan ini baik-baik, karena akan gue kupas tentang aturan dari pinjaman online, tentang cara menggunakan kontak darurat yang baik dan benar. Teman-teman tolong perhatikan ini baik-baik agar Anda tidak kesandung kena hukum pidana. Jangan cuman gara-gara mengajukan pinjol 2 juta, 1 juta, lalu di kemudian hari Anda kena kejerat hukum pidana gara-gara menggunakan jasa joki pinjol. Dan di sini video ini akan gua bahas secara tuntas. Tolong perhatikan baik-baik. Ini video memang gua buat seringkas-ringkas mungkin, namun banyak sekali penjelasan yang nanti akan gue sampaikan kepada teman-teman. Oke, bagaimana keselanjutannya? Silakan tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas seputar resiko jika Anda masih menggunakan jasa joki pinjol, dan itu bisa berimbas Anda bisa kena penjerat hukum pidana. Dan sebelum gue akan membahas ke topiknya, di sini teman-teman mohon maaf banget ya, di sini gue sambil ngerokok. Mohon maaf banget bila teman-teman nggak suka admin yang rokok. Jadi di sini gue minta maaf sebesar-besarnya, karena gue ya seperti itu, kebiasaan gue membuat konten dengan cara ngudut ataupun sambil ngopi. Nah oke, kita langsung saja ke topiknya, yaitu bahayanya jika Anda masih menggunakan jasa joki pinjol yang memang teman-teman nggak tahu tentang joki pinjol. Dan juga teman-teman banyak sekali laporan yang gue terima tentang korban dari joki pinjol, itu banyak sekali. Dan kemarin lalu gue juga dapatkan 3 orang yang sudah gue wawancarai dari korban joki pinjol. Ya tolong nanti mungkin setelah video ini tayang, gue akan tampilkan hasil wawancara gua dengan korban si joki pinjol. Dan lebih kasihannya lagi, dia adalah seorang janda punya anak 1, namun dia tanpa sadar dia adalah kena korban joki pinjol. Anda menggunakan jasa joki pinjol memberikan fee sebesar 30%, itu enak-enak aja bro. Namun setelah Anda kena korban joki pinjol, Anda larinya ke kami. Yang mengurusi utang Anda itu kami, yang kena teror itu yang ngurusi kami, bukan joki pinjol. Nah, mungkin tadi di awal gue juga sudah sampaikan bahayanya menggunakan jasa joki pinjol, ataupun kalian menggunakan jasa joki pinjol bisa terjerat hukum pidana. Apa faktornya bisa terjadi ataupun delik aduannya yang bisa terjadi kalian kena terjerat hukum pidana? Yang pertama adalah kalian menggunakan kontak fake Artinya kontak orang lain yang kalian gak kenal siapa dia, lalu kalian jadikan kontak darurat ataupun kalian masukkan ke dalam buku telepon. Lalu setelah pengajuan Anda cair, Anda terlambat membayar di aplikasi pinjol, dan itu kena diteror si kontak daruratnya atau si buku telepon yang kalian sudah masukkan yang bukan kalian nggak kenal. Mereka bisa saja melaporkan Anda ke jalur hukum pidana. Dan di sini gue akan beberkan aturannya tentang kontak darurat. Jadi teman-teman tolong perhatikan video ini. Sebelumnya konten itu gue sudah buat namun di sini gue buat lagi agar teman-teman lebih paham dan lebih mengerti lagi. Dan di sini kalian juga perhatikan aturan menggunakan kontak darurat Tolong ini perhatikan baik-baik Ini aturan dari OJK bro. Melalui SE nomor 19/SEOJK.05/2023, ada beberapa hal yang harus dipatuhi pinjol ketika menggunakan nomor pribadi sebagai kontak darurat. Dan kalian juga harus perhatikan poin-poin aturan dari OJK tentang kontak darurat. Kalian bisa perhatikan ini baik-baik bro. Di sini ada poin-poinnya di sini, tapi gue ambil di poin keempat saja karena ini menyangkut kontak darurat. Artinya kalian mencantumkan kontak darurat fake, kontak darurat yang kalian tidak kenal. Ini kalian harus tahu. Nah, di poin keempat ini adalah kalian bisa dengarkan, kalian bisa perhatikan terlebih dahulu. Undang-Undang ITE melarang adanya perjanjian di luar pihak yang tidak mengetahui kesepakatan awal tersebut.
Jadi lebih hati-hati kalau ingin mencantumkan nomor orang lain dijadikan kontak darurat ataupun kondar. Pemilik kontak darurat bisa menuntut Anda ke jalur hukum dengan Undang-Undang ITE, dipidanakan dengan pasal 26 ayat 2. Jika ada teror yang berlebihan seperti ancaman, Nah itu kalian juga sudah tahu ya poin di keempatnya. Nanti untuk link lebih lengkapnya itu gua sertakan di dalam deskripsi, ataupun kalian bisa menonton video gue sebelumnya tentang kontak darurat. Jadi teman-teman kalau mencantumkan kontak darurat PEK ya, yang ataupun mencantumkan kontak darurat tanpa seizin orang tersebut, maka si kontak darurat itu bisa menuntut Anda ke jalur hukum pidana dengan Undang-Undang ITE. Di sini tertulisnya adalah hukum pidananya yaitu pasal 26 ayat 2. Nah, hati-hati Mas Bro. Jadi teman-teman nih, sekali lagi jangan pernah percaya dengan joki pinjol, apapun itu bujuk rayuannya. Namun sekarang mereka sudah mengupgrade sistem marketing joki pinjol, yaitu caranya adalah mereka itu menyamar sebagai edukasi pinjol, tapi setelah itu mereka buka jasa joki pinjol ataupun kalian ditawarin dengan jasa joki pinjol. Dan di mana penawaran tersebut yang gue dapatkan dari para korban-korban dari joki pinjol, mereka itu kena bujuk rayuannya adalah yang pertama ya, mengajukan pinjol tanpa sebar data, mudah cair, cloning sistem pinjol, ataupun hapus data pinjol, dan lain-lainnya. Jadi bagi teman-teman nih, hati-hati bila Anda menemukan sebuah konten pinjol yang berbau edukasi, namun di balik itu ada penawaran dari jasa joki pinjol, jangan mudah percaya Mas Bro. Nah, banyak juga nih keluhan-keluhan dari anggota grup WA yang sudah bergabung ke gua, kebanyakan mayoritas di sama mereka korban dari joki pinjol. Namun itu semua gue sudah wawancarai dan gue juga sudah buat dokumentasinya. Mungkin selepas ini tayang, nanti gue juga akan memberikan informasinya dan gue juga akan upload videonya. Jadi teman-teman bisa perhatikan keluh kesahnya, kisah dari korban joki pinjol. Kenapa dia bisa kena korban dari joki pinjol? Itu kalian bisa pelajari dari kisah orang tersebut. Hati-hati, banyak sekali beredar di TikTok, snack video, dan juga bahkan di Telegram, dan bahkan juga Anda di Twitter. Sekali lagi bagi teman-teman, Anda masih percaya dengan joki pinjol, Anda adalah orang yang bodoh ya. Anda orang yang bodoh. Jika Anda bukan orang yang bodoh, tentu Anda akan menghindari dari penawaran dari jasa joki pinjol. Perlu Anda ketahui, joki pinjol itu hanya bisa menuntun Anda ke dalam Play Store. Hanya bisa bilang itu install, ini install, dan hapus kontak dan gunakan kontak fake. Hati-hati menggunakan kontak fake. Dan jangan juga percaya dengan jasa joki pinjol yang menawarkan data fake ya. Artinya kalian menggunakan KTP palsu, itu kalian bisa juga dijerat hukum pidana, yaitu dengan ya pemalsuan identitas. Hati-hati ya bro. Teman-teman jangan menggunakan joki pinjol ataupun menggunakan data fake. Lalu bagaimana Bang solusinya untuk mengajukan pinjol legal atau ilegal yang aman? Mungkin cara ini akan gue publik, namun nanti selepas itu banyak sekali joki-joki pinjol yang memakai trik-trik gue. Nah, di sini gue akan kasih bocoran sedikit saja bagi teman-teman. Anda menggunakan kontak darurat, mendingan kalian beli SIM card 4. Beli SIM card 4, lalu 4 ini kondisinya aktif semua, dan lalu kalian gunakan kontak darurat. Yang selanjutnya, buku kontak telepon itu bagaimana Bang? Untuk buku kontak telepon, kalian jangan menggunakan kontak fake yang dimana diberikan sama joki pinjol ataupun kalian mendapatkan di sebuah internet. Nah, di sini kita akan bagikan triknya. Tolong diperhatikan. Bagaimana triknya Bang? Yang pertama, kalian bisa menggunakan nomor random ya. Kalau Anda menggunakan nomor random ya, ataupun bisa mengedit nomornya, itu bisa kalian lakukan. Karena kalau sudah dilakukan, tentu nomornya akan salah sambung atau tidak aktif. Makanya kalian sebelum atau sesudah mengedit nomor tersebut, kalian bisa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Apakah nomor itu aktif atau tidak? Ya, kalau misalkan nggak aktif itu jauh lebih aman. Namun kalau aktif ini bahaya sekali.
Takutnya itu nomornya aktif lalu ada yang memiliki nomor tersebut. Hati-hati bagi teman-teman yang masih menggunakan kontak fake, Anda bisa dijerat hukum pidana dengan Undang-Undang ITE. Dan selanjutnya masalah joki pinjol adalah joki pinjol itu tidak bisa mengajukan Anda ke dalam aplikasi pinjol legal atau ilegal dalam kondisi Anda terlambat membayar, gagal bayar, ataupun blacklist data. Anda bisa cair karena ya skor kredit Anda bagus. Di dalam grup Tulus Pinjol mereka banyak sekali mengajukan pinjol sampai ratusan juta, puluhan juta. Ada yang 40 juta, 80 juta, 90 juta, 150 juta. Ada yang paling tertinggi itu di dalam grup gua ada yang tembus sampai 215 juta. Untuk bukti-buktinya gua sudah spill di dalam YouTube gua. Mereka sudah cek slicknya dan mereka tidak menggunakan jasa joki pinjol. Namun untuk triknya untuk mendapatkan pinjaman sampai ratusan juta, triknya cuma satu. Kalian memiliki rawatan di kartu kredit, rawatan di KTA bank, ataupun di leasing, ataupun di pinjol-pinjol yang besar seperti Akulaku, Paylater, dan juga Kredivo ataupun Kredit Pintar. Kalau Anda memiliki rawatan di sana yang cukup lama, apalagi Anda sebagai nasabah sudah lebih 1 tahun, mungkin Anda limitnya lebih besar. Dan tentunya pengajuan Anda di pinjol ilegal mudah cair karena sudah banyak fakta-faktanya. Dan juga teman-teman hati-hati, banyak bujuk rayuan. Mereka joki pinjol biasanya menggunakan kata-kata seperti ini. Joki pinjol itu serba tahu untuk masalah pinjaman online karena dia tahu gerbang pinjol yang mana yang harus diinstal, yang mana nggak harus diinstal. Which itu adalah sales marketing dia agar konsumen ataupun user yang dia targetkan itu dia mau. Makanya teman-teman jangan sekali-kali percaya dengan jasa joki pinjol. Apapun itu ya bujuk rayuannya, kalimat-kalimat dia yang istilahnya menggiurkan itu kalian jangan mudah percaya. Mereka itu mencari keuntungan dalam Anda sedang susah. Anda susah karena joki pinjol, tentu lari ke kami, bukan ke joki pinjol. Anda diteror sama joki pinjol, yang ngurusin siapa? Kami sebagai Tulus Pinjol, bukan si joki pinjol. Anda pengajuannya cair di pinjol legal atau ilegal, selepas itu joki pinjol itu akan menghilang dan tidak akan mengurusi utang kalian. Itu banyak sekali terjadi. Dan satu lagi bagi teman-teman yang harus bisa diperhatikan, Anda harus smart dalam bermain media sosial, terutama dalam dunia perpinjolan, baik itu Twitter, Instagram, ataupun di TikTok. Itu banyak sekali beredar yang menawarkan joki pinjol. Mereka sekarang tidak membawa nama joki pinjol, namun dia hanya bilang kita sama-sama di sini berantas joki pinjol. Kita di sini sama-sama untuk berantas yang namanya pinjaman online. Hati-hati dengan bujuk rayuan dia. Mereka sampai saat ini sedang rakus-rakusa untuk mencari orang-orang yang bisa dibodohi. Satu pesan gue bagi teman-teman, joki pinjol itu tidak bisa mencairkan dana Anda ketika Anda skor kreditnya turun. Anda bisa cair karena skor kredit Anda bagus. Jangan pernah percaya. Jika Anda ingin mau pengajuan Anda mudah cair, aman, tentunya bisa saja gabung di dalam grup Telegram gua. Nanti di sana banyak sekali tutorial yang gue berikan, dan juga atau kalian bisa mempelajari tutorial ataupun caranya untuk mengajukan pinjol ilegal yang aman. Tentunya mudah cair, bisa cek di dalam channel YouTube gua ataupun bisa kalian cek di channel-channel lain. Anda kalau mau bebas dari pinjaman online, tinggalkan yang namanya pinjaman online. Buat teman-teman, sekali lagi di sini hati-hati terhadap jasa joki pinjol yang sering banget mencar ya, menawarkan A, B, C, D ya. Buat teman-teman, joki pinjol itu tugasnya hanya menuntun Anda untuk menginstal sebuah aplikasi. Ya, aplikasi A, B, C, D. Dan laporan yang gue terima pada hari ini dari korban joki pinjol, itu dia mengatakan, gue semenjak pakai joki pinjol, si joki pinjol ini hampir semua aplikasi pinjol di dalam Play Store dia install bang. Gara-gara gue banyak tolakan. Dari joki pinjol ini, ya dia pakai jasa joki pinjol, namun ditolak pengajuannya. Lalu si joki ini hampir menginstal semua aplikasi yang ada di dalam Play Store. Gokil ya bro. Dan Anda bayangkan saja bro, ya cuman menuntun saja, itu kalian dikenakan fee oleh joki pinjol sebesar 35%. Kalau Anda cair 2 juta atau 3 juta, maka Anda berikan fee-nya ke si jokinya itu sebanyak 800.000 rupiah. Anda waras atau tidak?
Teman-teman jangan mau dibodoh-bodohi dengan penawaran jasa joki pinjol. Stop joki pinjol, Anda mau galbay dengan cara mandiri. Anda mau minjol, gunakan tangan Anda sendiri, dengan HP Anda sendiri, gunakan data Anda sendiri. Untuk caranya banyak sekali di media online, ataupun di internet, ataupun di YouTube. Itu banyak sekali orang-orang yang memberikan tutorialnya. Anda jangan pernah malas untuk yang namanya belajar. Mungkin saja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay dan semangat. Jangan lupa, kalian jangan mudah percaya dengan joki pinjol. Joki pinjol itu nggak punya skill dalam melakukan pengajuan pinjol, Mas Bro. Bye-bye.